Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran atau tercemar, ya. Pencemaran atau tercemar. Bahasa asingnya terkontaminasi. Nah, kata tercemar atau pencemaran seringkali kita dengar, ya. Itu ketika ada reaktor nuklir bocor atau pecah gitu ya. Wah, kita dengar soal kata tercemar. Kalau ada kapal-kapal tangki besar yang membawa ribuan ton minyak. Wah, ternyata mereka karam atau bocor. Wah, lautnya tercemar. Banyak hal. Ya. Terus selama COVID ini kita juga mendengar ya bagaimana pencemaran karena COVID ini sangat luar biasa. Lewat apa saja. Maka itu satu cara yang paling hebat untuk kita mencegah pencemaran COVID adalah cuci tangan, hidup bersih. Maaf, saya lagi charger laptop saya ini. Nah, ketika kita tidak hidup bersih, ketika kita sembrono, maka pencemaran yang ada di sekitar kita itu pasti akan masuk ke hidup kita. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa mencemari hidup kita. Ada banyak hal. Nah, biasanya pencemaran itu karena 3 hal. Ya. 1, kita melihat sesuatu atau membaca sesuatu. Pokoknya lewat mata pencemaran bisa masuk. 2, pencemaran terkontaminasi bisa masuk ke hidup kita lewat yang kita dengar. Ayo, sering gak kita terkontaminasi, kita tercemar, hati kita jadi kotor gara-gara orang ngomong. Kata-kata orang itu bisa mencemarkan yang masuk ke telinga kita. Yang ketiga, pencemaran atau terkontaminasi itu lewat pikiran kita. Lagi santai, lagi tidak ngerjakan apa-apa. Tiba-tiba mikir sesuatu. Nah, tergantung sesuatunya ini apa yang masuk ke telinga kita. Nah, 3 inilah pintu masuk pencemaran dalam hidup kita. Yang pertama, mata, melihat sesuatu. Yang kedua, mendengar sesuatu. Yang ketiga, pikiran kita mikir sesuatu. Baru yang lain-lain terserah. Ada banyak hal yang kita bisa melihatnya. Nah, maka itu saudara, firman Tuhan luar biasa. Ya. Kita lihat ayat yang pertama. Amsal 4 ayat 23. Nah, mengapa Papa di surga? Ini luar biasa. Satu-satunya ayat ya dalam seluruh Alkitab yang Tuhan pesan untuk kita jaga. Bukan jaga rumah kita, bukan jaga uang kita, bukan jaga keluarga kita, bukan jaga mobil kita atau jaga handphone kita. Enggak. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita bahwa yang Tuhan minta kita jaga itu adalah hati, bukan yang lain-lain. Hati. Weh, ini luar biasa. Kenapa? Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau saya tambahkan tema yang sedang kita pelajari, begini artinya. Jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian, kewaspadaan, supaya tidak tercemar. Kenapa? Karena dari hati terpancar kehidupan. Terjemahan lama. Dari dalamnya terpancarlah
segala mata air hidup. Itu terjemahan lama. Ya, AYT, dari sanalah pancaran kehidupan. BIS, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, sekarang bayangkan kalau hati kita tercemar, maka jalan hidup kita juga tercemar. MILT, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Sama Selbir, AVB, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah, sekarang saya tanya, apa lawan katanya kehidupan? Ya gampang, kematian. Betul enggak? Lawan katanya kehidupan adalah kematian. Bayangkan saudara, apa yang terjadi? Dengarkan ini. Bukan cuma untuk diri kita. Ini banyak orang tidak menyadari betapa ngeri dampak pencemaran atau tercemar ini. Jadi kalau hati saudara dan hati saya, kalau hidup saya, hidup saudara terkontaminasi, tercemar dengan hal apa saja. Kata tercemar tidak ada yang positif, ya. Walaupun ada orang ketularan hal-hal positif, ada pengaruh-pengaruh baik, ada. Tapi kalau kata tercemar itu pasti negatif. Nah, banyak orang tidak menyadari ini penting. Kalau saudara dan saya tidak menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, yang tercemar bukan cuma diri kita. Ini loh yang perlu kita perhatikan. Yang tercemar itu orang-orang di sekitar kita juga. Itu akan tercemar. Ngeri nggak dampaknya? Maka itu jangan anggap enteng. Jadi kalau kita tercemar, kita nggak bisa berkata gini, ya udah aku saja. Nggak bisa. Sesepi-sepinya sebuah daerah di mana saudara tinggal, tetap ada orang di sekitar tempat itu. Nah, itu akan tercemar orang-orang di sekitar kita. Maka itu firman ini perlu kita perhatikan. Siapa yang mencemarkan hidup ini? Atau apa yang mencemari pusat kehidupan ini? Karena begitu pusat kehidupan ini terkontaminasi, tercemar dengan barang-barang jahat, negatif, merusak. Itu yang tercemar nggak cuma kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Maaf, jangan tersinggung. Tapi kalau ada yang pernah ngalami, saya minta tertawa ya. Tertawa untuk siapa? Ya tertawakan diri sendiri dong. Dengar ini, dengar. Siapa pernah nendang kucing yang gak buat apa-apa? Maaf. Siapa pernah nendang ayam atau nendang kambing atau nendang anjing? Maaf, ini saya cuma cerita. Padahal mereka itu gak ngapa-ngapain. Cuma karena saat itu hati sedang jengkel, hati sedang tercemar. Kebetulan yang lewat yaitu. Ayo, jadi pelampiasan gak? Mereka nggak tahu apa-apa. Kita tendang mereka. Saya nggak lihat ini. Saudara, ada yang senyum-senyum nggak kira-kira melihat ini semuanya? Nah, maka itu saudara, kita harus hati-hati. Kalau kita tercemar nggak cuma diri kita sendiri. Karena semua orang yang ada di sekitar kita kena juga. Suatu hari saudara, anak saya datang ke rumah. Loh, saya lihat wajahnya kok nggak enak. Terus saya melihat tangan kanannya dia lipat gitu ya, jadi disembunyikan. Padahal nggak bawa apa-apa. Oh, akhirnya saya tarik tangannya itu. Wih, saya kaget. 3 jari ini berdarah. Waduh, Roh Kudus bilang cepat peluk dia. Saudara, akhirnya saya peluk dia. Menangis dia. Saya tanya, kenapa kamu? Nah itu loh. Tadi pagi
ada orang WhatsApp aku, WA aku. Kata-katanya jahat sekali. Padahal aku nggak buat itu. Lah terus ngapain? Ya karena dia tinggal sendiri. Nggak ada orang pas di rumah itu. Terus saya tinju tembok rumah. Saya tertawa. Kenapa bodoh betul kamu? Cobalah kamu cari pohon pisang. Tinjulah dia. Tembok nggak salah kamu. Tembok nggak salah kamu tinju. Nah sekarang yang sakit siapa? Berdarah saudara. 3 jari ini karena ngeri sekali. Nah jadi saudara, kontaminasi, tercemar. Ternyata bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang-orang sekitar kita. Kalau ada binatang pas lewat, kita lagi jengkel, lagi tercemar, binatang itu pun kena dampaknya padahal mereka nggak salah apa-apa pada kita. Dan contoh tadi tembok pun yang nggak salah apa-apa ditinju. Ya yang luka bukan temboknya. Ini loh saudara. Ibrani 12 ayat 15. Wih, ngeri sekali ya. Pencemaran itu mengerikan sekali. Ibrani 12 ayat 15. Ya. Kita lihat ayat ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, orang yang di hatinya tumbuh akar pahit, kalau akarnya pahit berarti pohonnya pahit. Kalau pohonnya pahit, buahnya juga pahit. Apa yang terjadi pada seorang kalau menjauhkan diri dari kasih karunia? Apa sih artinya menjauhkan diri dari kasih karunia? Pengampunan. Kasih karunia itu anugerah pengampunan dari Bapa di surga untuk kita. Jadi kalau ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia, artinya orang itu tidak mau terima pengampunan dari Tuhan. Yo, masa sih ada orang gak mau terima pengampunan dari Tuhan? Ada. Ketika orang itu marah pada seorang atau lebih, orang itu jadi ganas. Saya pernah loh ketemu beberapa orang, untung gak banyak. Ya mudah-mudahan gak ada yang ngikuti, yang sedang belajar. Ya via Zoom, Instagram, Facebook ini termasuk yang mendengarkan audionya. Saudara perhatikan. Orang ini bisa berkata begini loh, saya sampai geli juga. Tapi saya pikir orang ini pintar, tapi itu setan yang merasuki. Dan dia ngomong gini, ini beberapa orang, gak banyak, untung gak banyak. Tuhan, karena dia murid Yesus, orang Kristen, sedang emosi, sedang terkontaminasi hatinya. Tuhan, aku minta izin berdosa. Gak lama-lama kok, 5 menit saja. Loh, saya itu pernah dengar loh, ada orang doa seperti itu. Saya pikir, ini pikiran dari mana sih? Tuhan, izinkan aku berdosa 5 menit saja. Nanti aku bertobat lagi. Awas ya. Kalau ada di antara saudara yang pernah berpikir begitu, bertobat hari ini. Iya. Kalau sebelum bisa lewat 5 menit. Tiba-tiba ketika kita berdosa di menit keempat. Terus kita mati atau ditabrak. Ayo. Kemana? Karena belum selesai 5 menitnya toh. Saya tanya, mengapa kamu minta waktu 5 menit untuk berdosa? Wih, saya kaget. Saya mau pukul bajingan itu. Hah? Ayat mana? Nah, saya tidak tahu. Pokoknya jangan ada ya di antara kita yang minta izin berdosa. 5 menit kah? 2 menit kah? 10 menit? Awas. Itu terkontaminasi. Nah, orang seperti itu yang tidak mau terima pengampunan. Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun di antara kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan hati Tuhan. Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia akan menjadi seperti tanaman beracun. Wow,
terjemahan sederhana Indonesia, seperti tanaman beracun yang bisa meracuni orang-orang di antara kita. Sehingga, aduh Tuhan, ini kata-kata yang indah tapi menakutkan. Sehingga orang-orang tertular dengan kenajisannya, dengan pencemarannya. Saya baca lagi, ini bagus. TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Berarti di Indonesia ini sudah ada sekian belas ya Alkitab, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang beda-beda. Puji Tuhan. Tapi belum bisa ngalahkan Amerika. Amerika itu satu-satunya negara di dunia yang Alkitabnya ratusan terjemahan. Walaupun bahasa Inggris. Nah di Indonesia ada yang pernah ngitung nggak ya? Ada berapa belas ini? Belum lagi bahasa-bahasa suku. Oke, saya ulangi ya terjemahan sederhana Indonesia. Ayo semua kita belajar. Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun di antara kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan hati Tuhan. Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia akan menjadi seperti tanaman beracun yang bisa meracuni orang-orang di antara kita. Sehingga orang-orang tertular dengan kenajisannya. Luar biasa terjemahan baru. Ibrani 12 ayat 15. Jadi kalau kita tercemar, hati kita tercemar, ternyata nggak cuma kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita kena. Aduh, kalau saya ngomong ini, hati saya sedih, hati saya sakit. Begini, Papa Mama, kalau kalian dua sedang saling mencemari, dengar kata ini. Kalau kalian dua sedang saling mencemari, Papa Mama ya, tolong catat. Menurut terjemahan sederhana Indonesia tadi, maka dua orang Papa Mama ini menjadi pohon beracun di rumahnya. Karena nggak mau mengampuni, karena dendam, karena sakit hati, karena marah. Istri kepada suaminya nggak mengampuni. Suami pada istrinya, kebalik aja. Ya, suami pada istrinya, istri pada suaminya nggak mau mengampuni. Dendam. Mereka dua, kita berdua menjadi pohon beracun. Dan anak-anak adalah korban pertamanya yang akan mati oleh racun yang kita buat sendiri. Sadis nggak itu? Saya ulangi terjemahan baru. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari pengampunan. Nggak mau diampuni karena mau berdosa terus. Karena nggak terima dengan apa yang dibuat oleh saudara yang lain. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan. Menajiskan. Mengkontaminasi banyak orang. Ayat, pastikan. Supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Tuhan. Pastikan juga. Supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah. Sehingga mencemari banyak orang. Tengokkanlah baik-baik. Terjemahan lama ini. Supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Tuhan. Dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh. Dan mengadakan kesusahan. Sehingga orang banyak itu dinajiskannya. Aduh, kasihan Tuhan. PS. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Terjemahnya beda lagi. Supaya jangan seorang pun yang keluar dari lingkungan, dari lingkaran kebaikan hati Tuhan. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. MLT. Sambil memperhatikan agar jangan ada seorang pun yang kurang akan anugerah Tuhan. Supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh. Dan banyak orang dapat dicemari olehnya. Jelas ya saudara?
maaf yang bahasa Inggris saya nggak baca. Maka ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Pencemaran itu berbahaya sekali dalam hidup kita. Maka itu kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita dari semua pencemaran, kontaminasi dari dosa dan dari dunia ini, percayalah saudara, hidup kita akan bahagia. Dan kalau kita bahagia, maka orang-orang di sekitar kita pun akan kena dampak kebahagiaan itu. Luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk itu. Ini berapa hari ini saya lagi melayani suami istri. Gembala lu saudara. Aduh, dua-dua pelayanan suami istri. Tapi aduh, sedih kalau melihat ini. Saya berharap mereka mau berubah. Sulit untuk mengampuni. Dua-dua sulit untuk mengampuni. Saya bilang anak-anak kalian yang kasihan. Sudah rumahnya kecil. Tinggal dipastori lagi. Rumah sekecil itu dibagi untuk ruang kebaktian lagi. Tapi dua orang ini keras hati, nggak mau saling mengampuni. Apa nggak neraka di rumah itu? Ngeri loh. Mudah-mudahan hari ini saya berharap Tuhan memampukan mereka untuk mau berdamai, untuk mau saling mengampuni. Saya sudah ingatkan, hati-hati anak-anak. Oh, terima kasih Mike, sudah sehat kembali ya. Oh, saat ini sudah 133 daerah. Oh, ini yang bahasa daerahan ya. Tapi yang bahasa Indonesianya saja, ya, yang memiliki terjemahan lengkap Alkitab PL dan PB itu 17 daerah. Oh, ada terjemahan versi membaca dengan mudah. Saya baca. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Tuhan. Hati-hatilah supaya tidak ada orang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang semacam itu dapat mencemarkan seluruh kelompokmu. Wih, masih ingat kalau Tuhan Yesus bicara tentang orang-orang kata kamir. Masih ingat itu? Itu dari bahasa Arab. Kamir itu meracuni. Ya, ragi sedikit. Sering kita dengar itu ya. Ragi sedikit itu bisa merusak, mencemarkan banyak orang. Nah, seperti ini istilah yang dipakai oleh versi membaca dengan mudah. Ya, luar biasa Tuhan kita. Terima kasih untuk itu. Mari kita lihat sekarang Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 17. Saya akan baca. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup ya seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah ini loh, mulai dari sini saudara perhatikan. Sama seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu. Ya, perhatikan firman itu. Yang tiap kali ku katakan kepadamu. Jadi nggak cuma sekali dua kali loh saudara, tapi kerap kali. Jadi berkali-kali. Dan yang kunyatakan pula sekarang, aduh, sambil menangis. Luar biasa. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Luar biasa. Coba carikan ayat 18 dengan berapa terjemahan. Nah, tolong juga yang TSI, apalagi ini kalimat yang luar biasa. Ada komen dari Instagram saya. Oh, Facebook, maaf ya. Puji Tuhan karena selalu membiarkan firman Tuhan dan pengajaran
dari Papa, saya bisa selalu dan terus bisa mengampuni orang yang terdekat yang saya sangat-sangat menyakiti berulang-ulang. Saya bebas dari rasa sakit, amarah, kecewa. Dan ibu ini mengajak, ayo semangat lakukan firman. Luar biasa bukan? Nah, lihat terjemahan AYT. Oh, bahasa Jawa nanti saya baca ya. AYT. Sebab ada banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Ya, seteru musuh. Tentang hal ini aku sudah sering menceritakannya kepadamu. Dan sekarang aku menceritakannya lagi dengan air mata. Terjemahan lama. Karena banyak orang yang melakukan dirinya menjadi seteru kepada salib Kristus. Yang aku sudah mengatakan beberapa kali kepadamu. Tetapi sekarang juga aku katakan dengan tangisku. Saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu. Dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis. Bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Aduh, sedih. Sebab banyak orang hidup yang sering kukatakan kepadamu. Dan sekarang pun aku mengatakannya dengan menangis. Sebagai musuh-musuh salib Kristus. Jangan lagi. Oke, saya baca bahasa Jawanya ya. Terima kasih Pak Pendeta dari Surabaya. Awit kaya kang wis kerep banget tak kandhakake marang kowe kabeh. Lan kang saiki tak praktek tak pratalake maneh kalawan nangis. Dengan menangis. Akeh wong kang uripe dadi satru. Ini setrunya. Dadi satruning salibe Kristus. Banyak loh saudara, akeh. Tuhan tolong kami. Jadi gak sedikit ternyata. Nah, kenapa ada orang Kristen, ada murid Yesus menjadi seteru salib Yesus? Ada apa? Puji Tuhan, anak saya yang polisi di Nabire gabung. Ayo, semangat David. Menjadi berkat buat banyak orang dalam hidup ini. Dan kembali ke satu terjemahan. Lihat ayat 19. Nah, kapan? Kok bisa? Bagaimana kita yang hamba Tuhan, murid Yesus, orang Kristen, bisa menjadi seteru salib Kristus? Kok bisa? Ya itu tadi. Karena pencemaran yang dari dunia ini. Ayat 19 sekarang ya. Aduh Tuhan, tolong jangan terjadi dengan kami. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Waduh. Tuhan mereka, nggak enak betul. Ialah perut mereka. Habis dah kalau begini. Oke. Kemuliaan mereka ialah aib. Kenajisan mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Akhir hidup mereka, ini terjemahan AYT. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Karena Allah mereka adalah perut mereka. Dan pujian mereka adalah hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka hanyalah pada hal duniawi. BIS. Hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan. Justru itulah yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenan dengan dunia ini saja. Nah ini terkontaminasi. Puji Tuhan. Ada komen dari Cibinong ini ya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. FAYH saya akan baca. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal. Oh Tuhan tolong kami. Jangan main-main. Kebinasaan kekal. Hari depan orang yang terkontaminasi dengan hal-hal duniawi ini. Sebab mereka bertuhankan hawa nafsu.
Dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Bahasa Jawa. Ya, karena ada beberapa suara kita yang Jawa. Wekasane wong-wong iku nemai karusakan. Wekasane artinya ujung-ujungnya. Kang dadi alae ya iku wetenge. Kang dadi kamulyane ya iku kanistaane. Pangangen-angene keinginannya mung tumuju marang prakara kadonyan. Saudara, ayo hari ini kita ambil putusan. Bagaimana kita hidup tiap hari belum bangun saja, artinya belum bangkit dari tempat tidur. Kita masih di tempat tidur. Orang Jawa bilang leye-leye. Ya toh, begitu kita melek kan nggak langsung bangun. Bisa buat ini buat itu. Nah biasanya itu loh kebiasaan orang zaman sekarang begitu melek. Kecuali yang di warga binaan ya. Begitu kita melek langsung cari HP. Awas. Nah waktu kita leye-leye belum apa-apa masih di tempat tidur. Kan sudah macam-macam ini. Masuk ke pikiran. Biasanya pikiran karena kita kan belum dengar apa-apa. Belum melihat apa-apa. Nah itu sudah pagi-pagi kalau kita nggak jaga hidup kita. Kita sudah terkontaminasi loh saudara. Dengan semua hal-hal yang jahat ini. Maka itu penting sekali untuk kita jaga. Nah ayat 20-an. Ayat 20. Nah kita harus tahu kita ini warga negara mana. Oh hari-hari ini saudara, ada satu kewarganegaraan yang ditakuti dan dijauhi oleh semua bangsa di dunia. Maaf, warga negara India. Ngeri sekali. Ini satu-satunya negara yang sadisnya corona itu membunuh banyak orang. Sampai rumah sakit, aduh, sampai saya nggak tahan, nggak berani kalau lihat TV. Jadi yang masih nggak percaya corona ada, lihat itu India. Nah, kita ini kewarganegaraan negara mana? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. AYT. Akan tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga. WNS istilahnya, warga negara surga. Di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terjemahan lama. Tetapi tanah air kita ada di surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, BIS. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah Raja Penyelamat kita. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita. Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Oke. Saya akan baca FAYH ya. Bentar. Padahal tanah air kita ialah surga. Yaitu bersama dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menantikan dia kembali dari sana. Puji Tuhan untuk janji Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kewarganegaraan kita itu dari surga. Berarti saudara, pola pikir kita juga. Saya ulangi, berarti pola pikir kita juga harus pola pikir surgawi. Nah, kalau pola pikir kita pola pikir surgawi, maka kita dalam tanda kutip ya akan terkontaminasi. Lagi sekali, ini sulit, bukan untuk hal yang positif, tapi untuk mengerti saja. Kalau kewarganegaraan kita di surga,
maka cara berpikir kita, pola pikir kita harus pola pikir surgawi. Maka yang mencemari kita, dalam tanda kutip ya, yang menulari kita harus hal-hal yang surgawi. Karena dari sana kita berasal. Jelas ya? Terima kasih Tuhan untuk janji yang luar biasa ini. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh, terima kasih. Ayat. Iya, karena kita warga negara surga, maka raja kerajaan surga, ia akan mengubah tubuh kehinaan kita ini menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Dengan kuasanya itu, Kristus mampu membawa segala sesuatu tunduk kepadanya. Wow, puji Tuhan untuk itu. Terima kasih Bapak. Ya, terjemahan sederhana ya. Oke, saya baca lagi. Ini baru kebaca saya ayat 18 saya. Maaf, saya mundur lagi. Terjemahan TSI ya ini ya. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Dan mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan mereka bangga atas semua hal itu. Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Dan kita sangat merindukan saatnya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus datang kembali dari sana. Ayat 21. Dan dengan memakai kuasanya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itu adalah kuasa yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Bayangkan. Masa kita akan kalah lagi? Kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah kepemerintahannya itu. Saudara, mari mulai hari ini semua kita serius ya dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Setuju ya? Mau tidak mau, untuk kita harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hebat ya? Kalau kita hidup dalam mengikuti kehendak Tuhan, perjalanan iman kita, wah, luar biasa. 1 Petrus pasal 2. Nah, seringkali pencemaran itu terjadi karena kita tidak mau melupakan masa lalu. Saya ulangi, pencemaran itu terjadi karena kita tidak mau melupakan masa lalu kita. Sebentar, saya cari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Judulnya, peringatan untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Nah, hubungkan tadi dengan Filipi 3. Kita warga negara kerajaan surga. Jangan lupa itu ya. Tanah air kita bukan di bumi. Terjemahan lama tadi. Tapi tanah air kita itu di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Sadar gak saudara? Bahwa di dunia ini kita ini cuma lewat. Pendatang dan perantau. Orang Jawa punya istilah. Ning donya mung mampir ngombe.
hidup di dunia ini cuma sekedar lewat untuk mampir minum. Jadi nggak boleh berhenti di dunia ini. Kita harus melakukan perjalanan. Maafkan saya kepada semua saudara warga binaan. Walaupun, tolong ya, yang kita nggak pernah pelayanan, nggak pernah ada di dalam penjara, saya ingin ceritakan ini. Tidak semua saudara-saudara kita yang ada di dalam LP, warga binaan, itu 100% salah. Tidak. Loh kok bisa? Ya, ada karena fitnah. Ada karena ditipu. Ada yang karena diperalat. Saudara, memang sampai hari ini ketidakadilan masih ada di negeri kita. Sedih sekali. Ada. Nah, maka itu semua kita dalam hidup kita hari ini harus ambil keputusan. Jangan izinkan pencemaran masuk ke hidup kita, jangan. Ngerti ya untuk hal ini? Penting sekali menjaga diri kita. Maka itu saudara-saudara yang kami kasihi warga binaan, biarlah firman ini menolong kita semua. Pada saatnya nanti saudara bebas, masa hukuman saudara berakhir, juga tambahan-tambahan remisi itu selesai. Berjanji ya, mari kita mengambil putusan. Tidak ingin mencemari lagi hidup ini, sudah cukup. Apalagi dengan istilah sebagai pendatang dan perantau. Jangan mikir yang macam-macam untuk selamanya di dunia, enggak. Kita cuma sebentar, cuma sebentar. Kamu menjauhkan diri. Oke, saya ulangi supaya enggak keputus. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari kontaminasi pencemaran keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, milikilah cara hidup yang baik di tengah tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Nah, ini dia. Saudara-saudara warga binaan, hiduplah seperti yang Tuhan inginkan di antara orang-orang belum percaya. Oke. TSI, saya akan baca ayat 11-nya. 1 Petrus 2. Saudara-saudari yang saya kasih, kita ini seperti pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia ini. Ya karena kita warga negara kita, tanah air kita kan di surga, jadi nggak netap. Karena itu saya mohon supaya kalian masing-masing tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan-keinginan jiwa. Ngeri sekali. Maka itu kita harus milih supaya kita tidak terkontaminasi. Jelas ya? Ayat 13. Tunduklah karena Tuhan. Tunduk karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang berbuat baik. Ini dia. Sebab inilah kehendak Tuhan, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, saya mau gabungkan ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-12.
sama. Khususnya saudara sebagai warga binaan. Pasti nggak sedikit di antara saudara sebagai warga binaan di dalam LP. Itu yang ngalami tekanan, ngalami fitnaan, ngalami tuduhan. Mungkin juga dengan sesama saudaramu yang Kristen. Lebih-lebih kepada mereka yang benci kepada Kristus. Nah, lihat ayat 12 dan 15 ini. Supaya saudara tidak terkontaminasi. Saudara nggak tercemar dengan jahatnya mereka. Ya, tolong simpan ayat 12 dan ayat 15 1 Petrus 2 ini. Saya baca lagi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya ganti. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah saudara-saudara yang bukan Kristen. Bahkan warga binaan, tunjukkan kepada para petugas yang menjaga saudara. Tunjukkan karakter Kristus. Baik dari kalapas sampai ke semua staf. Ayo para typing, hiduplah sungguh-sungguh ya. Maaf saya berkata. Karena saya pernah ketemu di beberapa LP. Ada typing yang sok. Bahkan melebihi petugasnya. Maaf, rendahkan hati. Supaya bisa jadi contoh, jadi saksi untuk yang lain. Saya ulangi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang bukan anak Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kita sebagai orang durjana, durjana itu artinya bejat, saudara. Itu fitnahan mereka. Maka mereka, ini loh pentingnya, maka mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat mereka. Wih, luar biasa. Jadi begini maksud ayat ini. Diam waktu difitnah. Diam waktu dipojokkan. Tunjukkan karakter Kristus. Nyatakan kasih itu. Maka mereka akan melihat. Dan tuduhan mereka dinyatakan tidak benar. Karena tidak terbukti di hidup kita. Nggak seperti yang mereka katakan. Weh, kalau seperti itu kan jadi indah hidup ini. Masih ingat saudara kita Daniel di perjanjian lama? Ada toh teman-teman yang sejawatnya, yang satu ranking di kerajaan Nebukadnezar? Nggak suka. Karena dikatakan Daniel itu sehari sekian kali berdoa. Dan kiblatnya ke arah Yerusalem. Berdoa. Nah, ternyata ada rekan-rekan yang tidak suka. Lalu mereka memfitnah Daniel. Raja marah. Berarti fitnahan mereka termakan oleh raja. Nanti cari ya saudara, yang siang ini ada waktu baca kisah Daniel ini, menarik sekali. Tanpa pengadilan, tanpa pengecekan, langsung raja menghukum Daniel. Padahal dia nggak mau Daniel dihukum karena dia dijebak. Begitu dia tahu yang dimaksud oleh pemfitnah dan penuduh ini adalah Daniel, salah satu pegawai kerajaan yang sangat disegani dan dihormati oleh raja. Tapi hukum sudah berlanjut, sudah berlangsung. Pengadilan sudah, vonis sudah jatuh. Daniel harus dilemparkan hidup-hidup ke kandang singa yang sengaja nggak diberi makan. Aduh, raja panik. Ya, kisah itu luar biasa, saudara. Raja nggak bisa menarik kembali hukumannya. Lalu bagaimana ini? Ini orang kesayangannya. Saudara, Alkitab menulis, Tuhan sayang Daniel karena masih dibutuhkan. Alkitab berkata, raja semalam-malaman gak bisa tidur. Maka pagi-pagi raja bangun
untuk buka kandang singa itu. Dia terkejut. Daniel, santai-santai saja. Istilah saya dulu guru sekolah minggu. Oh, singa-singa lapar, singa-singa ganas itu jadi kucing hari itu. Di hadapan kuasa Tuhan. Jadi jelas ya saudara, yang ngalami fitnaan, ngalami tuduhan, ngalami macam-macam. Tunggu keadilan Tuhan akan nyata. Ada komen dari Surabaya juga di Facebook. Yusuf adalah salah satu guru kita. Betul. Terima kasih Tuhan untuk contoh-contoh yang luar biasa. Oke. Saya baca terjemahan FAYH. Ya. Jagalah kelakuan saudara bila berada di tengah-tengah orang yang belum diselamatkan. Meskipun waktu itu mereka mencurigai serta menentang saudara. Kelak atau nanti, pada waktu Kristus kembali, mereka akan memuji Tuhan karena perbuatan baik yang telah saudara lakukan. Nah kan keren kalau begitu. Jadi percayalah, yang terfitnah, yang tertuduh, yang terjolimi, istilah Arab, tunggu. Maka itu saudara, jangan kita kalah. Ya, firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wih, itu keren sekali. Kalau kita mau hidup seperti itu. 15 sekarang. 1 Petrus 2. Jadi saudara, ayo kita jangan kalah. Ya, sebab inilah kehendak Tuhan. Ih, kok nggak enak? Kehendak Tuhan kok begitu? Sebab inilah kehendak Tuhan, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Berapa terjemahan? Lihat ayat 15 ya. Berapa terjemahan ini? Terima kasih Bapak. Sebab ayat beginilah kehendak Tuhan, dengan berbuat baik kamu membungkamkan ketidaktahuan orang-orang bodoh. Oh, ngerti ya sekarang? Jadi pemfitnah, penuduh di hadapan Tuhan itu orang-orang bodoh. Berarti yang dituduh dan difitnah itu orang-orang pinter. Setuju nggak saya katakan ini? Maka itu kalau kita dituduh, kita difitnah, berarti di mata Tuhan kita ini hebat, pintar. Yang nuduh itu yang bodoh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Karena begitulah kehendak Tuhan. Terjemahan lama. Supaya dengan perbuatan yang baik kamu mengatupkan, tahu ya, mulut kebebalan orang jahil. Nah, dengan ketaatan Daniel menutup mulut singa-singa itu. Sebab Tuhan mau supaya dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik kalian menutup mulut orang yang bercakap bodoh. MELT. Sebab demikian itulah kehendak Tuhan yang mengerjakan kebaikan untuk membungkam kebodohan orang-orang yang tidak berpengetahuan. FAYH. OTSI dulu ya. Karena kemauan Tuhan untuk kita adalah supaya melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita akan menutup mulut orang-orang yang kurang bijaksana, yang suka menyebarkan fitnah. FAYH. Tuhan ingin supaya hidup saudara yang baik itu membungkam orang yang telah mencela Injil. Oh ini beda ya, mencela Injil. Karena mereka belum pernah mengalami kuasanya dan tidak mengetahui faedahnya. IMB, Indonesia Modern Bible. Sebab inilah kehendak Elohim, bahwa dengan melakukan perbuatan baik, artinya menuruti firman Tuhan, engkau dapat membungkam kebodohan orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Wah, luar biasa. Ini hebat sekali. Maka itu saudara, daripada kita tercemar oleh hal-hal yang tidak baik, lebih baik dalam tanda kutip kita mencemarkan, menularkan kuasa Injil
kuasa firman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Izinkan saya bicara lagi. Warga binaan, maaf ini ada yang miring. Warga binaan, mumpung sebelum saudara bebas, garami semua saudara, baik yang satu sel ataupun yang satu komunitas di dalam penjara dimanapun saudara berada. Garami mereka. Saya pakai istilah, cemari mereka, tulari mereka dengan hidup firman yang hidup di dalam saudara semua. Begitu pula kita yang bebas berkeliaran, maaf dalam tanda kutipnya. Ayo kita menulari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menulari orang-orang itu, maka sungguh kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan orang-orang itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ayat yang terakhir, supaya ini jadi perenungan buat kita. Ya, supaya tidak tercemari, tidak terkontaminasi. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dengan cepat saya baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah toh kita sudah menjadi orang percaya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan, supaya tidak tercemar oleh hal-hal duniawi ini. Maka pikiran kita, konsentrasi pikiran kita harus kepada perkara-perkara yang di surga, bukan yang di dunia. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Bapa, murid-murid Tuhan Yesus, anggota keluarga kerajaan surga, maka cara berpikir kita nggak boleh pakai cara berpikir duniawi. Harus pakai pikiran surgawi. Disakiti, memberkati. Ditipu, ampuni. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dapat lagi. Ya, dalam hidup saya sering difitnah, sering ditipu, nggak apa-apa. Karena firman ini yang membuat saya untuk mampu menghadapi itu. Ya, itu tadi. Kalau mereka memfitnah, menurut firman Tuhan mereka itu yang bodoh. Kita yang difitnah, itu yang pintar. Ya milih yang pintar dong, jangan milih yang bodoh. Oke? Ayat 3. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Oh, terima kasih. Ya sudah. Kalau hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, aman. Tidak bisa terkontaminasi lagi. Karena kita sembunyi, dibungkus, tinggal di dalam Kristus Yesus. Nggak bisa pengaruh luar akan masuk. Kecuali kita keluar lagi. Ya, habis kalau kita keluar dari Kristus Yesus. Jadi, mari kita mulai hari ini, semua kita menutup diri, menjaga hati terhadap semua kontaminasi. Ya, betul kan? Nanti setelah ini jelas ya. Oh, mari kita mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Jaga hati kita, jaga mata kita, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita, supaya nggak ada racun-racun yang dari luar merusak hidup kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini menjaga kami, menolong kami. Kami terus berdoa untuk keluarga, saudara, warga binaan yang mungkin ada beberapa sudah nggak dengar kabar lagi. Jangan takut, Tuhan sayang mereka juga. Asal hidup kita mau taat. Jadi siap ya menjaga diri kita untuk tidak terkontaminasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa, kita harus jadi pelaku firman ini. Jangan jadi pohon beracun yang menulari, menyakitin banyak orang. Sehingga hidup itu pahit. Shalom, selamat menjadi pelaku firman.